Fit, Iya bang, lagi masak tuh. ini ada kasus yang lagi hangat kali. Oh iya, kasus apa tuh? Kasus penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh dirutnya sendiri. Oh, penyelewengan kekuasaan ya? Iya bang. Kebetulan kali nih, tadi abang ada lihat informasi baru kan. Ada tuh satu kasus yang memang ada kaitannya dengan penyelewengan kekuasaan. Gimana kalau kita bahas? Menarik. Mari Mari kita kita bahas. bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Andriani Lubis dan rekan saya Hikmatul Muhammad dan Putris Elianka. Kami dari tim Lorenzo Universitas Samudra akan membahas mengenai audit investigatif dari kasus berikut. Perusahaan Pelayaran Armada Daerah milik Provinsi ABC merupakan salah satu BUMD yang bergerak di bidang transportasi laut. Pada awal bulan April tahun XXX, Ketua Badan Pengawas dari perusahaan BUMD tersebut melaporkan adanya beberapa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang beresiko terdampak pada kerugian negara. Dari hasil investigasi kami, terdapat beberapa indikasi ketidakwajaran. Yang pertama, tundakan biaya docking. Perusahaan BUMD yang bergerak dalam bidang pelayaran harus mematuhi ketentuan dalam peraturan yang berlaku, sehingga dalam seluruh kegiatan operasional tidak terdapat banyak kesalahan, termasuk dalam pembayaran biaya docking. Tunggakan biaya docking senilai 1.285.613.300 per 10 Juli tahun XXXX. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pelaksanaan pembayaran atas pengeluaran negara. Yang kedua, pungutan liar atau pungli. Praktik pungutan liar yang dilakukan oleh adik kandung Direktur Utama BUMD yang meminta uang kepada staf pengawas lapangan pada kapal juga melanggar aturan hukum Indonesia. Pungli merupakan tindakan pidana korupsi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, kebocoran pendapatan pembayaran. Diduga terdapat kebocoran pendapatan pembayaran dari kontrak KMP A dan KMP B pada tahun XX1X dan XX2X. Hal ini dapat merugikan perusahaan BUMD dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Langkah-langkah membuktikan kecurangan. Yang pertama, membentuk tim investigasi. Langkah pertama adalah membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli keuangan, ahli hukum, ahli teknik perkapalan, dan ahli teknologi informasi. Tim investigasi harus bekerja secara independen dan tidak memiliki konflik kepentingan antara perusahaan dan pihak manapun yang terkait dengan kasus ini. Yang kedua, pemeriksaan dokumen dan bukti-bukti terkait transaksi keuangan perusahaan armada daerah, seperti dokumen kontrak, bukti pembayaran, bukti penerimaan, faktur, dan laporan keuangan. Dokumen ini perlu diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa transaksi keuangan perusahaan armada daerah Provinsi ABC sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, audiensi dengan supervisor Dok Perkapalan W, Nahkoda, dan ABK. Lalu setelah itu, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti Direktur Utama, Ketua Badan Pengawas, Staf Pengawas Lapangan, dan Satnaker Perhubungan Darat Provinsi ABC, Kementerian Perhubungan, untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan perusahaan armada daerah dan mencari tahu apakah ada pihak yang terlibat dalam kecurangan tersebut. Lalu, analisis data dan informasi yang diperoleh untuk menemukan indikasi ketidakwajaran dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan armada daerah. Data dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan dokumen dan wawancara perlu dianalisis secara cermat untuk menemukan indikasi ketidakwajaran dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan armada daerah. Setelah itu, dilakukan pengumpulan bukti-bukti untuk membuktikan kecurangan yang terjadi, seperti bukti transfer, uang yang tidak sesuai dengan kebijakan dan peraturan, serta adanya catatan-catatan yang tidak akurat dalam laporan keuangan. Nah, lalu, pembuatan laporan hasil investigasi audit beserta rekomendasi kepada manajemen perusahaan armada daerah. Laporan ini harus disusun dengan cermat dan mengikuti standar pelaporan audit yang berlaku, serta harus berisi temuan, kesimpulan, rekomendasi yang jelas dan spesifik agar dapat membantu manajemen dalam meningkatkan tata kelola keuangan perusahaan armada daerah.
Dalam hal ini perlu diingat bahwa proses investigasi audit harus dilakukan secara independen dan profesional untuk memastikan bahwa hasilnya dapat diandalkan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi perusahaan armada daerah serta pemerintah daerah yang berwenang. Dalam kasus ini, pihak yang bertanggung jawab adalah Mr. B selaku Direktur Utama BUMD dan adik kandungnya Mr. C sebagai pengawas dok perkapalan karena mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang merugikan negara dan perusahaan. Direktur Utama BUMD bertanggung jawab atas tindakan dan pengelolaan perusahaan, termasuk pengawasan terhadap karyawan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Sedangkan adik kandungnya Mr. C bertanggung jawab atas praktik pungutan liar atau pungli yang dilakukan pada staf pengawas lapangan pada kapal motor penumpang KMP Tanjung 123. Keduanya harus bertanggung jawab atas kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh BUMD tersebut. Gubernur Provinsi ABC juga wajib bertanggung jawab atas terjadinya kolusi dan nepotisme yang terjadi pada pelayaran perusahaan armada daerah milik Provinsi ABC di bawah kepemimpinannya. Sebagai seorang auditor, tanggung jawabnya adalah memeriksa laporan keuangan beserta bukti pendukung sampai hasil untuk melaporkan temuan-temuan yang signifikan serta memberikan rekomendasi dan saran atas audit yang telah dilakukan. Dalam kasus ini, ditemukan adanya indikasi kecurangan dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik pemerintah Provinsi ABC yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sebagai auditor, Anda harus memastikan bahwa Anda melakukan investigasi yang memadai dan menyeluruh sebelum membuat kesimpulan final. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini ialah: yang pertama, kepatuhan pada kode etik auditor sebagai auditor, sikap independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Auditor harus memastikan bahwa auditor tidak memiliki konflik kepentingan dengan pihak manapun yang sedang diaudit. Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama masa penugasan audit dan melaporkannya hanya kepada pihak yang berwenang. Kedua, melakukan audit yang komprehensif. Auditor harus memastikan bahwa audit yang dilakukan meliputi seluruh aspek yang relevan dan memadai. Audit ini harus mencakup pemeriksaan dokumen-dokumen, interview dengan pihak-pihak terkait, dan pemeriksaan lapangan. Ketiga, membuat laporan audit secara jelas dan akurat. Setelah melaksanakan audit, auditor membuat laporan audit secara jelas dan akurat. Laporan ini harus memuat seluruh temuan, akar penyebab, akibat, dan rekomendasi yang didapat selama proses audit. Laporan harus dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, auditor melaporkan pada pihak yang berwenang seperti KPK atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK jika ditemukan adanya kecurangan dan tindakan yang melanggar hukum. Auditor menyampaikan rekomendasi dan saran secara tertulis kepada pihak berwenang dan memastikan bahwa laporan tersebut diterima dan ditindaklanjuti. Kelima, menjaga integritas dan profesionalisme sebagai auditor. Auditor harus selalu menjaga integritas dan profesionalisme. Auditor tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun dalam melaksanakan tugas sebagai auditor. Auditor harus bekerja secara independen untuk memastikan bahwa laporan yang disampaikan merupakan hasil dari audit yang objektif dan akurat. Keenam, teori yang mendukung kerangka berpikir terkait kasus ini adalah teori tindakan kecurangan dan Faust-Riegel yang mengemukakan bahwa kecurangan terjadi ketika adanya motivasi, kesempatan, peluang, dan rasionalisasi. Dalam kasus ini, motivasi adalah keuntungan pribadi. Kesempatan muncul karena adanya kontrol yang lemah, dan rasionalisasi adalah pandangan bahwa tindakan tersebut tidak salah atau tidak akan terdeteksi. Saran sebagai seorang auditor yaitu dengan meningkatkan efektivitas pengawasan internal, lalu menyempurnakan setiap prosedur dan sistem terutama pada sistem pembayaran maupun penerimaan perusahaan. Lalu, dengan melakukan penataan berbagai macam aspek sumber daya manusia, termasuk reward dan punishment untuk memenuhi tuntutan kebutuhan maupun beban kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.